Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Dasar Penghakiman. Kalau kita memperhatikan dengan teliti ayat-ayat di kitab Roma pasal 2 ayat 12-16, Paulus berbicara mengenai penghakiman atas semua manusia. Yang pertama, bagi bangsa-bangsa yang memiliki hukum Taurat, mereka akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Roma 2 ayat 12 bagian B. Demikian, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Saudara, sedangkan bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat, bagaimana? Dalam Roma 2 ayat 14-15 dijelaskan demikian. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata nurani bangsa-bangsa di luar Yahudi juga memuat kebenaran seperti yang tertulis dalam hukum Taurat. Dikatakan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Tentu penulisan Taurat di hati nurani mereka tentu bukan secara mistis, tetapi melalui proses pewarisan dari generasi ke generasi. Hukum yang dipahami setiap manusia pasti berasal dari satu sumber, yaitu manusia pertama, Adam dan Hawa. Nenek moyang semua manusia ini menurunkan norma-norma kebajikan kepada keturunannya. Dan hal tersebut terus berlanjut secara estafet kepada generasi berikutnya. Itu tidak bisa disangkal, saudara. Selain itu, Allah yang adalah pencipta langit dan bumi serta makhluk manusia memelihara kesetiaannya dengan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Allah juga berurusan dengan semua manusia di seluruh bumi ini, baik mereka yang menjadi umat pilihan, yang memiliki kesempatan untuk mendengar Injil, maupun yang bukan. Kisah mengenai Yunus yang diutus Allah untuk memberi teguran kepada Niniwe, negeri kafir non-Yahudi, jelas menunjukkan bahwa Allah juga berurusan dengan bangsa-bangsa di luar Israel. Tidak heran kalau penegakan keadilan juga terdapat pada semua bangsa di bumi. Maksudnya semua manusia pasti akan dihakimi. Orang-orang jahat dimanapun akan menuai apa yang ditaburnya, baik di bumi ini maupun di kekekalan. Anak yang memberontak kepada orang tua dimanapun pasti tidak akan bahagia hidupnya. Terkait dengan hal di atas, kita mengerti bahwa Yesus
mati di kayu salib bukan hanya untuk sebagian orang di muka bumi ini, tetapi untuk semua manusia yang pernah hidup di bumi ini, dari Adam dan Hawa sampai manusia terakhir nanti. Dengan adanya juru selamat yang memikul semua dosa dunia, Yohanes 1 ayat 29, maka penghakiman bisa dilakukan. Jika tidak ada juru selamat yang memikul dosa dunia, maka semua manusia tanpa penghakiman dan pertimbangan akan masuk ke dalam api kekal. Dengan adanya juru selamat yang memikul dosa manusia, maka keberadaan diri orang tersebut yang memiliki kasih kepada sesamanya, walaupun tidak sempurna atau pasti memiliki kesalahan, dimungkinkan masuk dunia yang akan datang. Mengapa demikian? Sebab semua hukuman akibat kesalahan sudah dipikul Yesus di kayu salib. Namun demikian, kalau seseorang jahat terhadap sesama, maka ia pasti akan dihukum di api kekal. Mengenai hukum, walaupun bangsa-bangsa lain tidak memiliki Taurat yang tertulis, tetapi mereka bisa melakukan kebenaran sesuai dengan Taurat. Tadi sudah dikatakan di atas, sebab di dalam hati nurani mereka terdapat hukum itu. Itulah sebabnya, jika mereka melakukan hukum yang mereka pahami, maka mereka bisa dibenarkan. Dibenarkan di sini tentu tidak sama dengan pembenaran dalam Kristus. Dalam Roma 2 ayat 13 dituliskan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Pengertian dibenarkan dalam Roma 2 ayat 13 ini artinya dianggap benar dalam ukuran penghakiman berdasarkan hati nurani mereka. Hal ini juga dinyatakan dalam Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jika dinyatakan benar, maka mereka diperkenan masuk dunia yang akan datang. Kebenaran ini jelas-jelas meneguhkan pernyataan dalam banyak bagian dalam Alkitab bahwa setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan. Perbuatan yang lahir dari keberadaan batin manusia, itulah yang menjadi dasar penghakiman. Penghakiman bukan berdasarkan iman, saudara. Sebab iman tidak bisa dilihat. Iman harus dibuktikan atau dinyatakan dalam perbuatan. Jadi, kalau penghakiman bagi orang Yahudi yang mengenal Taurat akan didasarkan pada Taurat. Bagi bangsa-bangsa lain, penghakiman akan didasarkan pada hati nurani. Tetapi bagi orang percaya, bagi umat pilihan, bagi orang Kristen, penghakiman akan didasarkan atas kesempurnaannya seperti Kristus. Demikian kiranya
Kebenaran ini boleh mencerai kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.